Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai integral fungsi kompleks. Untuk mata kuliah analisis kompleks dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Ibu Siti Muawanah SPD MSc, di mana anggota dari kelompok 7 yang pertama Kansa Aurel Hanikaila dengan NIM 3 digit terakhir 066, kemudian yang kedua Nova Iftihal dengan 3 digit NIM terakhir 068, dan yang ketiga Fitri Puji Lestari dengan 3 digit NIM terakhir 081. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai teorema Cauchy. Diberikan daerah terhubung sederhana D dan lintasan tertutup sederhana C di D, jika F analitik dan F aksen kontinu pada D, maka integral dengan batas bawah C Fz dz sama dengan 0. Misal F sama dengan U ditambah IV, Z sama dengan X ditambah IY, kemudian dz sama dengan dx ditambah I dy, maka integral dengan batas bawah C Fz dz sama dengan integral dengan batas bawah C U ditambah IV dikali dx ditambah I dy sama dengan integral dengan batas bawah C U dx dikurangi V dy ditambah I integral dengan batas bawah C V dx ditambah U dy sebagai persamaan 1. Menurut teorema Green, bahwa integral dengan batas bawah C V dx ditambah Q dy sama dengan integral lipat 2 dengan batas bawah R Qx dikurangi Vy dx dy, F kontinu dan analitik di R, maka U dan V juga kontinu di R. Dengan demikian, juga jika F aksen turunan dari F kontinu di R, maka F turunan parsial order pertama dari U dan V. Dengan menggunakan teorema Green di atas, persamaan 1 menjadi integral lipat 2 dengan batas bawah R, negatif do V per do X dikurangi do U per do Y ditambah I dikali do U per do X dikurangi do V per do Y dx dy sama dengan integral lipat 2 dengan batas bawah R, negatif do V per do X dikurangi do U per do Y dx dy ditambah I dikali integral lipat 2 dengan batas bawah R, do U per do X dikurangi do V per do Y dx dy. Berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y dan do V per do X sama dengan negatif do U per do Y, maka integral dengan batas bawah C Fz dz sama dengan 0. Jika C berorientasi negatif, maka persamaan di atas dapat ditulis integral dengan batas bawah C Fz dz sama dengan negatif integral dengan batas bawah negatif C Fz dz sama dengan 0. Sebagai akibat langsung dari teorema Cauchy, integral suku banyak Pz, E pangkat Z, sin Z, cos Z, sekeliling sembarang lintasan tertutup adalah 0. Sebab fungsi-fungsi ini fungsi utuh dan derivatif, mereka kontinu di seluruh bidang kompleks. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas contoh 1 di bawah ini. Jika C lingkaran, nilai mutlak Z sama dengan 1, buktikan integral Cauchy dz per Z kuadrat dikurangi 4, dan integral Cauchy tangen Z dz sama dengan 0. Buktinya, fungsi Fz sama dengan 1 per Z kuadrat dikurangi 4 analitik, dan F aksen Z sama dengan negatif 2Z dikurangi Z kuadrat dikurangi 4 dikuadratkan, kontinu di dalam dan pada C. Jadi menurut Cauchy, integral dengan batas bawah C Fz dz sama dengan 0. Fungsi Gz sama dengan tangen Z analitik dengan G aksen Z sama dengan sekan kuadrat Z, kontinu di dalam dan pada C. Sebab titik singular tangen Z dan titik kontinu sekan kuadrat Z adalah titik 0 dari cos Z, yang semuanya terletak di luar C. Jadi, integral Cauchy tangen Z dz sama dengan 0.
Pada teorema Cauchy di atas mencakup hipotesis tambahan bahwa f aksen kontinu pada D, tetapi jika f analitik pada daerah D, maka f aksen juga analitik dan kontinu pada D. Oleh karena itu, Goursat berpendapat bahwa kekontinuan f aksen merupakan suatu hipotesis yang berlebihan. Hal ini sudah diimplikasikan oleh keanalitikan f sehingga lahirlah teorema Cauchy-Goursat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai teorema Cauchy-Goursat. Diberikan daerah terhubung sederhana D dan lintasan tertutup sederhana C di D, jika f analitik pada D, maka integral Cauchy dengan batas bawah C f z dz sama dengan 0. Untuk membuktikan teorema Cauchy-Goursat, diperlukan lema sebagai berikut. Lemanya, diberikan fungsi f yang analitik pada daerah tertutup D yang terdiri dari titik interior lintasan tertutup tunggal berarah positif C dan titik pada C sendiri. Untuk setiap epsilon positif yang diberikan, maka D dapat diselimuti oleh daerah bujur sangkar atau daerah bagian bujur sangkar yang berhingga D1, D2, sampai Dn, jadi D sama dengan union Dj. Dengan J sama dengan 1 sampai N, sedemikian sehingga untuk setiap DJ dapat dicari titik Z di elemen DJ dan nilai mutlak Fz dikurangi Fzj per Z dikurangi Zj dikurangi F aksen Zj kurang dari epsilon sebagai persamaan 1. Untuk membuktikan lemma ini diperlukan teorema dalam analisis tentang barisan himpunan tertutup dan terbatas di bidang datar. Untuk teoremanya yaitu, jika K1, K2, dan seterusnya sampai Kn, dan seterusnya, suatu barisan tak hingga di bidang datar dengan sifat untuk setiap n elemen n, berlaku yang pertama Kn tidak kosong, yang kedua Kn tertutup, dan yang ketiga Kn superset dari Kn plus 1, maka irisan dari Kn dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga tidak kosong. Untuk bukti lemanya, lemma di atas akan dibuktikan dengan kontradiksi. Andaikan bahwa lemma salah, jadi asumsikan bahwa terdapat epsilon positif sehingga untuk setiap n bilangan bulat positif, dengan D sama dengan union Dj, dengan J sama dengan 1 sampai n, di mana Dj daerah bujur sangkar atau bagiannya, untuk J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai n, terdapat suatu J, misalnya J sama dengan M lebih dari atau sama dengan 1, dan kurang dari atau sama dengan N, dan tidak mungkin dicari Zm elemen Dm dengan sifat untuk semua Z elemen Dm, dan Z tidak sama dengan Zm sehingga berlaku ketidaksamaan 1. Dibuat bujur sangkar tertutup B yang cukup besar dengan sisi A dan memuat D, kita bagi B menjadi 4 bujur sangkar tertutup E1S dengan S sama dengan 1, 2, 3, dan 4 dengan menghubungkan titik tengah sisi-sisinya yang berhadapan, mengingat asumsi di atas paling sedikit ada satu bujur sangkar di antaranya E11, E12, E13, dan E14 yang memotong D, namakan B1, dan apabila B1 irisan D dibagi menjadi bujur sangkar atau bagiannya yang banyaknya berhingga, paling sedikit ada satu bujur sangkar atau bagiannya yang banyaknya berhingga memenuhi ketidaksamaan 1. Sekarang giliran B1 kita bagi menjadi 4 bujur sangkar E2S dengan S sama dengan 1, 2, 3, dan 4 seperti di atas. Paling sedikit ada satu di antara keempat bujur sangkar ini yang memotong D, namakan dengan B2, yang apabila dibagi menjadi bujur sangkar atau bagiannya banyaknya berhingga, selalu ada satu bujur sangkar atau bagiannya sehingga ketidaksamaan 1 dipenuhi. Demikian proses ini dikerjakan terus-menerus. Kita memperoleh barisan tak hingga B1, B2, sampai Bn dengan sifat bahwa untuk setiap n berlaku. Yang pertama, Bn bintang sama dengan Bn irisan D tidak kosong. Yang kedua, Bn bintang tertutup dan terbatas
Dan yang ketiga, Bn bintang superset dari Bn plus 1 bintang. Dan untuk setiap n tidak ada Zn elemen Bn bintang, sehingga untuk Z elemen Bn bintang dan Z tidak sama dengan Zn berlaku nilai mutlak Fz dikurangi Fzn per Z dikurangi Zn dikurangi F aksen Zn kurang dari epsilon. Perlu diingat bahwa panjang sisi Bn adalah A per 2 pangkat n serta Bn dan D tertutup dan terbatas, maka demikian juga Bn bintang untuk setiap nilai n. Menurut teorema dalam analisis di atas, terdapat titik C elemen irisan Bn bintang dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga. Karena C elemen irisan Bn bintang dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga, dan F analitik di C, maka untuk epsilon positif dalam asumsi di atas, terdapat delta positif sehingga untuk semua Z dalam kitar n, C, delta berlaku ketidaksamaan nilai mutlak Fz dikurangi Fzn per Z dikurangi Zn dikurangi F aksen Zn kurang dari epsilon dengan Z tidak sama dengan C. Hal ini mungkin karena terdiferensiasi di C, tetapi C bukan elemen Bn untuk setiap n. Jika dipilih n cukup besar sehingga diagonal A per 2 pangkat n dikalikan akar 2 kurang dari delta, maka Bn bagian dari n dalam kurung C, delta. Lihat pada gambar 1. Jadi untuk semua Z tidak sama dengan C dan Z bukan elemen Bn, berlaku ketidaksamaan di atas, maka C dapat bertindak sebagai ZC tidak sama dengan DZ, dengan DZ sama dengan Bn, irisan D sama dengan Bn star, dan ketidaksamaan 1 berlaku. Terdapat suatu kontradiksi dan terbuktilah lemma tersebut. Setelah lemma di atas dapat dibuktikan, maka untuk selanjutnya kita siap membuktikan teorema Cauchy-Grosart. Bukti teorema Cauchy-Grosart. Diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang daerah D dibagi menjadi daerah bujur sangkar atau bagiannya dengan menarik garis-garis sejajar sumbu koordinat yang banyaknya berhingga, sebut saja n, dan untuk setiap bujur sangkar atau bagiannya dj dalam kurung j sama dengan 1, 2, sampai n. Ketaksamaan 1 berlaku. Daerah D dikelilingi dengan bujur sangkar yang sisi-sisinya sejajar sumbu koordinat dan panjangnya A. Lihat pada gambar 2. Panjang sisi bujur sangkar yang memuat DJ kita namakan AJ. Untuk setiap Z elemen DJ dengan ZC seperti yang dimaksudkan lemma, dibentuk fungsi sigma J dalam kurung Z sama dengan Fz dikurangi Fzc dibagi Z dikurangi Zc dikurangi F aksen dalam kurung Zc untuk Z tidak sama dengan Zc. 0 untuk Z sama dengan Zc, dengan C sama dengan 1,2 sampai N untuk persamaan 2. Menurut ketaksamaan 1, berlaku nilai mutlak sigma C dalam kurung Z kurang dari epsilon, Z elemen dari DJ, J sama dengan 1,2 sampai N. Persamaan 3. Fungsi sigma J dalam kurung Z kontinu di seluruh DJ dan nilai mutlak Z dikurangi ZJ kurang dari sama dengan AJ dikali akar 2 untuk Z elemen DJ. Selanjutnya, kita namakan CJ berarah positif untuk lintasan perbatasan dari DJ, dan untuk Z elemen DJ, kita tulis FZ sama dengan FZC ditambah F aksen ZC dikalikan Z dikurangi ZC ditambah
Z dikurangi ZC dikalikan sigma C dalam kurung Z. Jadi integral Cauchy CC FZ dz sama dengan F dalam kurung ZC dikalikan integral Cauchy CC dz ditambah F aksen dalam kurung ZC dikalikan integral Cauchy CC dalam kurung Z dikurangi ZC ditambah integral Cauchy CC dalam kurung Z dikurangi ZC dikalikan sigma C dalam kurung Z dz. Sedangkan menurut teorema Cauchy, integral Cauchy CC dz sama dengan 0 dan integral Cauchy CC dalam kurung Z dikurangi ZC dz sama dengan 0. Jadi integral Cauchy CC F dalam kurung Z dz sama dengan integral Cauchy CC dalam kurung Z dikurangi ZC dikalikan sigma C dalam kurung Z dikalikan dz dengan C sama dengan 1,2 sampai N untuk persamaan 4. Untuk dj bujur sangkar penuh berlaku nilai mutlak integral Cauchy CC dikalikan F dalam kurung Z dz sama dengan nilai mutlak integral Cauchy CC dalam kurung Z dikurangi ZC dikalikan sigma C dalam kurung Z dz kurang dari AC dikalikan akar 2 dikalikan epsilon dikalikan 4 dikalikan AC sama dengan 4AC dikalikan epsilon dikalikan akar 2 untuk persamaan 5, di mana AC luas bujur sangkar DC. Untuk DC bagian dari bujur sangkar, maka panjang CC kurang dari 4AC ditambah L3, di mana L3 panjang lintasan C yang berhimpit dengan C3, sehingga diperoleh nilai mutlak integral CC F dalam kurung Z dz kurang dari AC dikalikan akar 2 dikalikan epsilon dikalikan dalam kurung 4AC ditambah L3 kurang dari 4AC dikalikan epsilon dikalikan akar 2 ditambah A dikalikan LC dikalikan epsilon dikalikan akar 2 untuk persamaan 6, di mana AC luas bujur sangkar penuh DC dan A sisi bujur sangkar yang merupakan lingkungan D. Perlu diingat bahwa sigma dari C sama dengan 1 sampai dengan N AC kurang dari A kuadrat. Jumlah semua integral di ruas kiri pada persamaan 4 adalah sigma dari J sama dengan 1 sampai dengan N integral Cauchy CC F dalam kurung Z dz sama dengan integral Cauchy CC F dalam kurung Z dz untuk persamaan 7. Sebab dua integral sepanjang perbatasan berserikat setiap pasang bujur sangkar yang berdekatan akan saling melenyapkan. Integral yang satu diambil ke arah yang berlawanan dengan integral yang lain sepanjang perbatasan berserikat itu. Lihat pada gambar 2 tadi. Hanya integral sepanjang bagian-bagian lintasan C yang masih bertahan. Berdasarkan hasil persamaan 5 dan persamaan 6, maka dari persamaan 7 diperoleh nilai mutlak dari integral Cauchy CC F dalam kurung Z dz kurang dari sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai dengan N nilai mutlak integral Cauchy CC dalam kurung Z dikurangi ZC dikalikan sigma C dalam kurung Z dz kurang dari sigma dari C sama dengan 1 sampai dengan N dalam kurung 4 dikalikan AC dikalikan epsilon dikalikan akar 2 ditambah
A dikalikan LJ dikalikan epsilon dikalikan akar 2 kurang dari 4 dikalikan A kuadrat dikalikan epsilon dikalikan akar 2 ditambah A dikalikan L dikalikan epsilon dikalikan akar 2 sama dengan dalam kurung 4A kuadrat ditambah A dikalikan L dikalikan epsilon dikalikan akar 2, di mana L panjang lintasan C. Karena epsilon lebih dari 0 itu sebarang, maka haruslah integral Cauchy CC F dalam kurung Z dz teorema Cauchy-Gorsuch terbukti. Oke, perluasan teorema Cauchy-Gorsuch. Diberikan daerah terhubung sederhana D, Z1 dan Z2, titik tetap dalam D dan C, K, dua lintasan yang menghubungkan Z1 dan Z2, di mana C, K bagian dari D. Jika F analitik pada D, maka integral dengan batas bawah Z1C dengan batas atas Z2 Fz dz sama dengan integral dengan batas bawah Z1K dengan batas atas Z2 Fz dz. Misalkan L sama dengan C ditambah negatif K, maka L sama dengan integral dengan batas bawah L Fz dz. C sama dengan integral dengan batas bawah Z1C dengan batas atas Z2 Fz dz. Negatif K sama dengan integral dengan batas bawah Z1 negatif K dengan batas atas Z2 Fz dz. Berikut gambarnya. Berdasarkan teorema Cauchy-Gorsuch, integral dengan batas bawah L Fz dz sama dengan 0 ekivalen dengan integral dengan batas bawah Z1C dengan batas atas Z2 Fz dz ditambah integral dengan batas bawah Z1 negatif K dengan batas atas Z2 Fz dz sama dengan 0 ekivalen dengan integral dengan batas bawah Z1C dengan batas atas Z2 Fz dz dikurangi integral dengan batas bawah Z1K dengan batas atas Z2 Fz dz sama dengan 0 ekivalen dengan integral dengan batas bawah Z1C dengan batas atas Z2 Fz dz sama dengan integral dengan batas bawah Z1K dengan batas atas Z2 Fz dz. Contoh 2, hitunglah integral dengan batas bawah C dalam kurung 3Z kuadrat dikurangi 2Z dz, di mana C1 busur lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 dari titik min 1,0 ke titik 0,1. C2 ruas garis dari titik 0,1 ke titik 1,0. C sama dengan C1 ditambah C2. Penyelesaiannya, karena Fz sama dengan 3Z kuadrat dikurangi 2Z, analitik pada C yang memuat Z1 sama dengan negatif 1 dan Z2 sama dengan 1. Menurut teorema di atas, harus dipilih lintasan sembarang dari Z1 dan Z2. Lintasan yang paling mudah dalam kasus ini, garis lurus dari Z1 ke Z2 adalah lintasan K, di mana Y sama dengan 0, negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Dengan demikian diperoleh integral dengan batas bawah C, 3Z kuadrat dikurangi 2Z dz sama dengan integral dengan batas bawah negatif 1 dan batas atas 1, 3X kuadrat dikurangi 2X dx sama dengan integral 3X kuadrat dx dikurangi integral 2X dx dengan batas negatif 1 sampai 1.
sama dengan X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dengan batas bawah negatif 1 dan batas atas 1. Sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 2 dikurangi dalam kurung negatif 1 pangkat 3 dikurangi dalam kurung negatif 1 pangkat 2. Sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada gambar berikut. C. Daerah terhubung sederhana dan daerah terhubung ganda. Suatu himpunan dikatakan terhubung tunggal jika setiap lintasan tertutup tunggal dalam himpunan itu mengelilingi hanya titik-titik anggota himpunan itu. Himpunan terhubung yang tidak terhubung tunggal dinamakan terhubung ganda. Contoh, himpunan D dengan anggota Z di mana nilai mutlak Z kurang dari 1 adalah suatu domain yang terhubung tunggal. Sedangkan himpunan E dengan anggota Z di mana 1 kurang dari nilai mutlak Z kurang dari 2 adalah suatu domain terhubung ganda. D. Domain terhubung sederhana jika dan hanya jika untuk setiap C lintasan tertutup sederhana C subset D, maka integer C subset D domain tertutup sederhana. Untuk gambar domain terhubung sederhana dapat dilihat pada gambar berikut. D. Domain terhubung ganda jika dan hanya jika terdapat C lintasan tertutup sederhana C subset D dan integer C bukan subset D. Domain terhubung ganda disebut anulus. Untuk gambar domain terhubung ganda atau anulus dan anulus ganda dapat dilihat pada gambar berikut. E. Teorema anulus. Jika C dan K lintasan tertutup sederhana dan F analitik pada anulus CK orientasi CK positif, maka integral Cauchy dengan batas bawah C Fz dz sama dengan integral dengan batas bawah K Fz dz. Untuk bukti teorema anulus, kita dapat melihat gambar berikut. Lintasan C sama dengan C1 ditambah C2 dan lintasan K sama dengan K1 ditambah K2. Perhatikan dua lintasan tertutup sederhana C1 ditambah R1 dikurangi K1 dikurangi R2 dan C2 ditambah R2 dikurangi K2 dikurangi R1. Menurut teorema Cauchy diperoleh integral Cauchy dengan batas bawah C C1 ditambah R1 dikurangi K1 dikurangi R2 Fz dz ditambah integral Cauchy dengan batas bawah K C2 ditambah R2 dikurangi K2 dikurangi R1 Fz dz sama dengan 0. Ekivalen dengan dalam kurung integral Cauchy dengan batas bawah C1 Fz dz ditambah integral Cauchy dengan batas bawah R1 Fz dz ditambah integral Cauchy dengan batas bawah negatif K1 Fz dz ditambah integral Cauchy dengan batas bawah negatif R2 Fz dz ditambah dalam kurung integral Cauchy dengan batas bawah C2 Fz dz ditambah integral Cauchy dengan batas bawah R2 Fz dz ditambah integral Cauchy dengan batas bawah negatif K2 Fz dz ditambah integral Cauchy dengan batas bawah negatif R1 Fz dz sama dengan 0. Ekivalen dengan integral Cauchy dengan batas bawah C1 Fz dz ditambah integral Cauchy dengan batas bawah R1 Fz dz dikurangi integral Cauchy dengan batas bawah K1 Fz dz dikurangi integral Cauchy dengan batas bawah R2 Fz dz ditambah integral Cauchy dengan batas bawah C2 Fz dz ditambah integral Cauchy dengan batas bawah R2 Fz dz dikurangi integral Cauchy dengan batas bawah K2 Fz dz dikurangi integral Cauchy dengan batas bawah R1 Fz dz sama dengan 0. Hal ini ekivalen yang menghasilkan integral Cauchy dengan batas bawah C Fz dz sama dengan integral Cauchy dengan batas bawah K Fz dz. Jadi teorema anulus terbukti. Selanjutnya teorema perluasan anulus. Diberikan C, K1, K2, seterusnya hingga Kn dengan N ditambah 1 lintasan tertutup sederhana. Jika F analitik pada C, nilai union dari I sama dengan 1 hingga N, KI, union anulus, C, K1, K2, seterusnya hingga Kn, maka CK positif. Maka integral Cauchy dengan batas bawah C Fz dz sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga N integral Cauchy dengan batas bawah K1 Fz dz. Untuk buktinya dapat dilihat terlebih dahulu pada gambar.
F. Analitik pada anulus ganda. C. K1, K2, K3, seterusnya hingga Kn. Maka integral Cauchy dengan batas bawah C, Fz dz sama dengan integral Cauchy dengan batas bawah K1, Fz dz ditambah integral Cauchy dengan batas bawah K2, Fz dz ditambah integral Cauchy dengan batas bawah K3, Fz dz ditambah seterusnya hingga integral Cauchy dengan batas bawah Kn, Fz dz. Hal ini ekuivalen dengan integral Cauchy dengan batas bawah C, Fz dz sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga N integral Cauchy dengan batas bawah K1 Fz dz. Jadi teorema terbukti. Untuk contoh 3, buktikan bahwa jika C lintasan tertutup sepanjang sisi-sisi bujur sangkar dengan titik-titik sudut 1 ditambah I, negatif 1 ditambah I, negatif 1 dikurangi I, 1 dikurangi I, dengan arah positif, maka integral Cauchy dengan batas bawah C, dz per z sama dengan 2pi. Buktinya, dibuat lingkaran gamma dengan pusat O dan radius setengah berarah positif. Menurut contoh 5 dalam buku Sumantri halaman 135, dengan mengambil z0 dan r sama dengan setengah, maka integral Cauchy dengan batas bawah gamma, dz per z sama dengan 2pi. Fungsi Fz sama dengan setengah, analitik kecuali di titik O. Jadi jelas bahwa Fz analitik pada C dan pada gamma dan daerah di antara kedua lintasan ini. Menurut perluasan teorema Cauchy-Gaussat, maka integral Cauchy dengan batas bawah C, dz per z sama dengan integral Cauchy dengan batas bawah gamma, dz per z sama dengan 2pi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.